Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Hafid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan, kemaritiman, kearifan lokal Robo-Robo di Kalimantan Barat. Selanjutnya yaitu sejarah Keraton Anantugila dan terbentuknya budaya Robo-Robo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Budaya Robo-Robo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat memiliki akar sejarah yang terkait dengan kedatangan Apu Daeng, Menabon, dan putrinya ke Sumba dari Kerajaan Matan ke Mempawah. Berikut adalah rangkuman sejarah terbentuknya budaya Robo-Robo, yaitu sejarah budaya Robo-Robo diawali oleh kedatangan Apu Daeng, Menabon, dan putrinya ke Sumba beserta rombongan dari Kerajaan Matan ke Mempawah. Kedatangan ini menjadi awal mula perayaan budaya Robo-Robo, dan perayaan Robo-Robo di awalnya acara Robo-Robo diadakan untuk menyambut Apu Daeng, Menabon dari Kerajaan Matan ke Kerajaan Mempawah. Dengan seiringannya waktu, perayaan ini berkembang menjadi tradisi budaya yang diwariskan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Budaya Robo-Robo dianggap sebagai pelestarian warisan budaya dan mendapatkan penghargaan seperti hak kekayaan intelektual yang menunjukkan upaya dalam melestarikan tradisi ini. Dan selanjutnya itu latar belakang budaya Robo-Robo. Nah, budaya Robo-Robo merupakan warisan budaya yang tumbuh dan berkembang di kota Mempawah, Kalimantan Barat. Upacara ini digelar sebagai bentuk tolak bala masyarakat setempat dan telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia sejak ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016 oleh Menteri. Awalnya ritual Robo hanya dilakukan oleh masyarakat suku Melayu di sekitar Kuala Mempawah, dan kini telah menjadi tradisi yang diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai upacara tolak bala, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang mendalam. Robo-Robo menciptakan kebersamaan dan kekompakan dalam hidup masyarakat, menjadi bukti kearifan lokal dan identitas masyarakat Indonesia. Sejarah budaya Robo-Robo diawali oleh kedatangan Apu Daeng, Menabon, dan putrinya ke Sumba beserta rombongan, memberikan nilai historis dan keagungan pada tradisi ini. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan dari tradisi Robo-Robo itu sendiri. Yang pertama itu menolak bala dan keburukan, pelestarian budaya, ritual keagamaan, penguatan silaturahmi, merawat sejarah dan identitas lokal. Nah, tujuan ini mencerminkan komplektivitas dan multidimensi dari tradisi Robo-Robo yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mencakup aspek-aspek budaya dan tradisi dan sosial masyarakat setempat. Tradisi ini menjadi salah satu wujud keanekaragaman budaya Indonesia kayaknya. Nah, berikut adalah beberapa poin nilai-nilai budaya kemaritiman, yaitu Robo-Robo menyentuh penghargaan terhadap keberlanjutan kelautan dan ekosistem laut. Upacara ini memberikan kedekatan masyarakat dengan laut dan kearifan lokal dalam menjaga ekosistemnya. Yang kedua yaitu ritual buang-buang, tepung tawar kapal-kapal nelayan, menunjukkan rasa hormat dan dukungan terhadap para nelayan, menandakan bahwa masyarakat menghargai profesi yang erat kaitannya dengan laut. Yang ketiga yaitu tradisi Robo-Robo menciptakan kebersamaan dan kekompakan dalam hidup masyarakat. Ini mencerminkan nilai-nilai kerjasama yang penting dalam kehidupan kemaritiman. Adapun jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Yang pertama itu norma agama, di mana norma agama ini adalah norma yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan. Contohnya larangan mencuri dalam ajaran agama tertentu. Yang kedua itu adalah norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini adalah norma yang berkaitan dengan moral dan etika dalam pergaulan sosial. Contohnya etika berpakaian dan sopan santun. Yang ketiga itu adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang menentukan tata cara berperilaku yang dianggap sopan sesuai norma masyarakat. Contohnya dalam mengucapkan salam saat bertemu. Yang keempat itu adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang diatur dalam undang-undang dan memiliki sanksi hukum. Contohnya larangan mencuri dalam hukum pidana. Yang kelima adalah norma sosial. Norma sosial adalah norma yang berkaitan dengan tata cara dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, contohnya etika makan di tempat umum. Dan keenam, norma kebiasaan, yaitu norma yang berkembang secara
turun-temurun dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya tradisi bersalam-salaman dalam suatu kelompok. Yang ketujuh itu adalah aturan lingkungan. Aturan lingkungan yaitu aturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, contohnya pembuangan sampah pada tempatnya. Dan ke-8 itu aturan pendidikan, yaitu aturan yang mengatur perilaku dan di lingkungan pendidikan, contohnya larangan mencontek saat ujian. Adapun kasus yang pernah terjadi pada tradisi robo-robo, yaitu kasus pernah terjadi pada tanggal 12 April 1966. Ada tragedi yang tak terlupakan bagi masyarakat Mempawah, Kalimantan Barat. Pada hari itu, tempatnya 56 tahun yang lalu. Sebuah peristiwa memilukan terjadi saat lebih dari 1.000 masyarakat Mempawah tengah mengikuti rangkaian kegiatan ritual robo-robo. Salah satu korban yang selamat pada saat kejadian itu adalah Sugiharso Purnawirawan Polri, yang kini berusia 77 tahun, mengaku tak bisa melupakan rentetan kejadian pemilukan. Saat jembatan Kuala atau dulunya jembatan Wilhelmina tiba-tiba roboh dan menelan 6 korban jiwa. Pada kurun waktu tersebut, Sugiharso baru saja lulus sebagai anggota Polri Republik Indonesia, kemudian bertugas di Komando Resort Pontianak, yang sekarang Polres Mempawah. Adapun status hukum dari peraturan budaya robo-robo itu sendiri. Yang pertama, perlindungan sebagai warisan budaya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa robo-robo dianggap sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Hal ini dapat memberikan dasar untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari pihak berwenang. Yang kedua yaitu acara resmi dan penghargaan. Seperti Festival Budaya Robo-Robo dapat mendapatkan pengakuan resmi dan penghargaan dari pemerintah setempat, misalnya seremoni penghargaan HAKI, hak kekayaan intelektual terkait robo-robo di Kalimantan Barat. Yang ketiga yaitu keterlibatan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merayakan dan melestarikan robo-robo dapat menjadi indikator pengakuan secara hukum. Adapun raja-raja yang berkuasa di kerajaan Mempawah terbagi menjadi dua zaman, yaitu pada zaman Hindu dan zaman Islam. Pada zaman Hindu itu pemerintahan kerajaan Dayak dalam kekuasaan Patih Gumanatar Raja Kudung Penembahan Senggau. Nah, pada zaman Islam ini diawali oleh Opu Daeng Manabun yang bergelar Pangeran Masurya Negara, sampai yang terakhir itu Gusti Intan bergelar Pangeran Mangku. Adapun sanksi pada tradisi robo-robo yaitu sebagai pembersih dosa, sebagai upacara tolak bala, robo-robo memiliki fungsi membersihkan dosa dan kesalahan masyarakat. Sanksinya, masyarakat percaya bahwa dengan mengikuti robo-robo mereka dapat membersihkan dosa dan memperoleh perlindungan dari bencana. Yang kedua itu kesatuan dan kekompakan. Nah, robo-robo menciptakan kesatuan dan kekompakan dalam masyarakat. Sanksi bagi yang tidak mengikuti tradisi ini, sanksinya adalah potensi terasing dari kebersamaan masyarakat. Yang ketiga itu hubungan sosial. Partisipasi dalam robo-robo memperkuat hubungan sosial antar warga. Sanksi masyarakat yang tidak berpartisipasi mungkin menghadapi sanksi sosial seperti penilaian negatif dari tetangga dan teman. Dan yang keempat yaitu warisan budaya. Robo-robo dianggap sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Sanksi ketidakpartisipan dalam melestarikan tradisi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap warisan budaya, meskipun sanksinya mungkin bersifat lebih simbolis. Yang terakhir itu spiritualitas. Nah, robo-robo ini memiliki dimensi spiritualitas yang kuat. Sanksi bagi yang tidak menghormati dimensi spiritual ini, sanksinya dapat bersifat internal seperti merasa tidak memiliki perlindungan spiritual. Nah, di sini adalah lokasi di mana Istana Amatubillah di Kabupaten Mempawah berada, yang mana tradisi ini berada di Istana Amatubillah dan dilestarikan di sana. Dan kemudian adalah beberapa foto rangkaian kegiatan robo-robo. Nah, cukup sini saja untuk presentasi dari saya. Semoga presentasi saya bisa memberi atau menambah wawasan dan pengetahuan seputar budaya yang ada di Kalbar.
Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.